Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang yang cerah ini saya berhasil mendaulat Bapak Profesor Antoni dan Dr. Marwan Batubara untuk berbicara sedikit masalah Copras Capres. Akhirnya nampaknya beliau ini juga harus komentar sedikit tentang Copras Capres. Kita tahu bahwa setelah ada penangkapan Zoni Plate sebagai Menkominfo, semua orang seperti kayak menjadi tokoh analisis ya tentang kaitannya dengan penjegalan atau kaitannya dengan Copras Capres. Nah, kami ingin bertanya kepada beliau berdua ini, sebelum kita flashback sebelum masalah apa yang diramaikan saat ini. Kita tahu bahwa publik itu diributkan dengan berita-berita tentang koalisi besar lah, apalagi setelah pada saat itu sempat beberapa penguasa itu, para menteri dipimpin oleh Bapak Presiden melakukan pertemuan di Singapura, konon katanya juga membicarakan itu tentang bagaimana supaya Anies itu tidak mengikuti kompetisi ini gitu. Nah, jadi mungkin sebelum masuk kepada persoalan itu, saya pengen tahu komentar dari Pak Profesor Antoni, apakah benar koalisi besar ini yang sudah kesana kemari dituduh masyarakat bahwa ini betul-betul untuk menghambat bagaimana lajunya salah satu capres yang dianggap mungkin berseberangan gitu. Mungkin itu dulu Pak Antoni. Iya, terima kasih Om Lim. Ya, ini pembentukan koalisi ada KIB ya, kemudian diperbesar menjadi koalisi besar. Ini sebetulnya merusak tata demokrasi untuk pemilihan presiden, di mana seolah-olah bahwa di sini ada difasilitasi oleh pemerintah lah ini ya. Jadi ini sebetulnya hal yang sangat tidak baik. Jadi kalau kita lihat apakah ini adalah untuk menjegal ya salah satu capres. Nah, ini kan membuat iklim demokrasi ini menjadi kurang baik ya. Nah, di sini ya kita lihat bahwa koalisi ini sebetulnya ini ada dua kubu sepertinya. Pertama adalah kubu ingin mempertahankan status quo. Nah, apa itu status quo? Yaitu yang sekarang ini kalau bisa adalah berjalan seperti yang sekarang. Artinya tidak ada perubahan. Nah, tapi ada, kalau kita lihat kubunya namanya koalisi apa? Itu koalisi perubahan ya. Nah, itu dilihat yang didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, di sini sudah menyatakan ini adalah koalisi untuk perubahan. Nah, kalau ini dihambat, artinya berarti kan bahwa pihak-pihak tertentu ini tidak mau ada perubahan. Padahal kita tahu bahwa kondisi bangsa saat ini adalah sangat tidak baik-baik saja. Pertama adalah mengenai indeks korupsi. Nah, korupsi ini merajalela. Ya, sekarang barusan ada menteri dari partai Nasdem juga tertangkap. Dan sebelum itu juga banyak. Kalau kita lihat dari 2019 ke 2022, indeks korupsi itu turun dari skor 40 menjadi ke skor 34. Skor 34 itu berarti kita kembali ke posisi 2014.
Dan dampak dari korupsi ini adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan itu juga meningkat dari 2019 ke 2022. Jadi tantangan ke depan ini adalah sangat berat. Kalau ini tidak ada perubahan sama sekali, maka kita dapat dipastikan Indonesia akan terjerumus ke dalam kondisi di mana keadaan bangsa dan khususnya rakyat ini akan menjadi lebih buruk. Ya mungkin kemiskinan akan bertambah, dan kalau kita lihat kesenjangan sosial juga meningkat. Jangan dilihat kesenjangan sosial ini berdasarkan dari kriterianya BPS, Badan Pusat Statistik, karena ini tidak mencerminkan kesenjangan sosial atau kesenjangan pendapatan, karena kriterianya berdasarkan pengeluaran. Nah, kalau berdasarkan pendapatan itu ada kemungkinan kesenjangan sosial kita sudah lebih dari 0,5. Artinya sangat buruk sekali. Ya, Gini koefisiennya 0,5. Itu sangat buruk sekali. Kalau menurut Badan Pusat Statistik BPS itu hanya 0,8 sekian, 0,9. Jadi perhitungan kesenjangan sosial ini ada masalah juga. Nah, kalau siapapun pemimpin yang akan datang, ini tantangannya berat, kemiskinan, korupsi, lalu kemudian pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum undang-undang. Misalkan kalau kita lihat undang-undang Cipta Kerja ya, yang sudah bermasalah lalu dikeluarkan sebagai Perpu ya. Nah, ini apakah calon presiden yang akan datang ini berani apa tidak untuk meluruskan kembali? Karena kalau kita lihat Perpu ini, kalau perhitungan saya adalah kalau ini dijalankan seperti yang ada di undang-undang itu, kemungkinan besar kemiskinan ini akan bertambah. Sebelum jauh ke sana, apakah memang ada agenda perubahan itu menyebutkan agendanya misalnya menurunkan kesenjangan yang disebutkan Pak Antoni tadi, atau sebaliknya sudah ada kekhawatiran dari para koalisi besar ini tadi tentang agenda-agenda yang dikhawatirkan dari agenda dari kelompok perubahan ini? Ini nampaknya kan seperti kayak ada perang dingin gitu. Ya, ini antara status quo dan perubahan. Padahal kalau kita lihat, ini kita bilang langsung dua kubu saja lah. Kubu yang satu adalah perubahan, yaitu yang sudah diusung adalah Anies Baswedan yang didukung oleh 3 partai, dan yang menginginkan status quo tentu saja yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Di-endorse oleh Pak Jokowi itu ingin mengadopsi bahwa kebijakan-kebijakan ini berlanjut terus gitu. Padahal kalau kita lihat, ini hanya baru slogan aja kalau saya lihat ya kepada Pak Anies. Dia bilang bahwa ini adalah koalisi perubahan. Apa yang mau dirubah pun sebetulnya belum pasti gitu kan. Tapi sudah membuat ketakutan. Atau memang bacaan masyarakat mengharapkan perubahan ini ya seperti yang apa yang terjadi di lapangan ini. Iya, memang bahwa di lapangannya ini sangat kita tahu bahwa ini sangat buruk sekali dan memang harus ada perubahan. Tapi perubahan yang bagaimana itu yang harus juga disorot lebih tajam gitu. Apakah keadilan ekonomi gitu ya? Yang dimaksud dengan keadilan ekonomi itu apa gitu? Dan keadilan hukum gitu. Nah, ini kan dua keadilan itu yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, di sini ini yang harus dipertajam oleh perubahan, jangan sampai juga masyarakat hanya menduga-duga gitu. Ya, seperti jangan sampai juga sewaktu misalkan Pak Jokowi itu menjadi presiden 2014 seolah-olah akan ada perubahan, tetapi kalau kita lihat perubahannya justru yang memburuk gitu kan.
Nah, ini yang harus lebih terukur. Jadi kalau itu lebih terukur, saya rasa masyarakat bisa menilai lebih pasti dan berani langsung menentukan pilihannya lebih yakin gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau memang ada perubahan yang bagaimana, tolong disosialisasikan. Itu ya, itu yang supaya masyarakat bisa mengukurnya gitu ya. Perubahan yang bagaimana yang diharapkan ke depannya. Saya mau ke Pak Marwan dulu nih, Pak Marwan. Kita saling nanggapin saja Pak ya, biar dibikin agak santai lah gitu ya. Siap. Nah, cuma ada satu yang ingin saya minta Pak Marwan komentar juga. Sebenarnya menurut penglihatan Pak Marwan itu apa sih kekhawatiran koalisi besar yang jelas memang dari rezim ya, dari penguasa sampai lari ke Singapura membicarakan itu, kemudian koalisi KIB berubah menjadi koalisi besar. Menurut penglihatan Pak Marwan, apa sih yang mereka khawatirkan? Dan apakah sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam agenda pemerintah yang harusnya menyelesaikan proses-proses kewajiban dalam mereka di dalam satu pemerintahan ini? Terus kayaknya banyak waktu dihabiskan untuk mencoba capres itu, apalagi mengusung salah satu capres mereka, yaitu misalnya katakanlah Ganjar Pranowo yang masih aktif menjadi gubernur misalnya. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mungkin saya kira minimal ada 3 hal yang bisa saya kira masyarakat juga sudah paham. Ketakutan pertama, kalau ada berita baru kejahatan mereka, pelanggaran hukum yang dilakukan selama ini, atau kita katakanlah korupsi sudah dilakukan secara masif merugikan rakyat, itu akan diusut. Jadi mereka khawatir ini akan dibongkar. Kita ingat misalnya kasus vaksin ya, nama pejabat itu ada Luhut, ada Erick Thohir, ya, ada Menkes dan sebagainya. Ini nama-nama yang sebetulnya publik juga sudah tahu dan sangat curiga dan menikmati uang rakyat lewat APBN untuk justru dinikmati segelintir orang. Dan saya tidak yakin bahwa hanya berhenti di menteri gitu. Jadi mereka khawatir itu, takut diusut. Yang kedua, mereka menikmati begitu banyak pendapatan, kesempatan ya, dari bisnis yang kita sering sebut sebagai oligarki. Jadi bersatunya penguasa dengan pengusaha yang dua sisi ini dapat keuntungan. Pengusahanya dapat, tapi penguasanya juga dapat. Penguasanya dapat apa? Di samping dapat rente juga dapat kesempatan untuk terus berkuasa. Dan inilah yang saya kira juga poin ketiga penting yang perlu kita perhatikan ya. Jadi tadi masalah hukum, masalah bagi-bagi rente, kemudian yang ketiga itu kekhawatirannya bahwa ini bisa terputus gitu. Besar Pak nilai vaksin tadi, misalnya vaksin tadi. Iya, itu kan kita bicara triliun lah minimal ya, bisa juga puluhan triliun. Dan kita kalau diingat-ingat itu Pak Antoni mungkin 100 triliun lebih ya anggaran untuk vaksin ya. Jadi begini, total untuk yang PCPEN, jadi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu untuk 1 tahun aja 2020 itu mencapai 700 triliun lebih. Iya, betul. Dan itu belum ada pertanggungjawabannya Pak itu? Itu memang sudah dicoba dijagain lewat Perpu Corona. Supaya tidak ada kesempatan untuk misalnya diperiksa, diaudit dan sebagainya. Sudah disiapin. Nah, tapi namanya undang-undang, kalau memang nanti ada pergantian pemerintahan, bikin aja undang-undang baru untuk bagaimana ini diusut gitu misalnya. Nah, itulah yang mereka khawatirkan. Jadi secara hukum, secara ekonomi, dan yang ketiga saya kira tadi kita bicara tentang bisa terputus ya kesempatan ini, sementara banyak program-program oligarki itu yang belum selesai. Salah satunya itu kan nanti urusan ratusan triliun juga itu, yaitu IKN. Membangun IKN ini kan
motifnya bukan soal yang dikampanyekan, digembar-gemborkan oleh Bappenas ya. Kita bisa lihat tuh kalau apa rakyat ingin tahu alasan bangun IKN itu, kalau nggak salah ada 6 tuh di webnya gitu. Itu kan semuanya cuma bumbu-bumbu aja. Yang paling penting itu adalah bahwa mereka ini akan mendapatkan rente besar dari pembangunan IKN. Di samping mungkin ada agenda-agenda lain, apakah itu bicara soal sosial, politik dan sebagainya. Termasuk mungkin juga ada kepentingan Cina di sana. Jadi apa katakan Rocky Gerung mengatakan gerombolan ya. Ini sebenarnya ada dua hal kalau saya baca dari Pak Marwan tadi. Pertama, ada kemungkinan kekhawatiran dibongkar kalau tidak dipegang oleh mereka. Kita bicara hukum. Atau mereka lebih fokus sebenarnya siapalah capres yang bisa memenuhi, menjaga mereka itu. Jadi ada dua hal itu ya. Iya. Jadi kalau seandainya Anies terpilih, mereka lebih khawatir. Kalau bicara hukum, potensi untuk diproses, gitu ya. Tapi kalau Ganjar ini kan sebetulnya seperti melanjutkan dinasti oligarkinya saja, itu akan aman gitu. Mereka merasa ya udah harus Ganjar. Dan saya juga melihat kenapa misalnya Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo dibanding Ganjar misalnya ini. Meskipun awalnya dulu Ganjar, berubah jadi Prabowo. Mungkin juga sudah ada nih komitmen untuk mengamankan, ya kan? Nah, padahal kan untuk mengamankan ya. Mengamankan supaya tidak diproses secara hukum. Ini supaya rakyat juga tahu. Jadi ada motif yang dengan motif untuk mengamankan diri dari sisi proses hukum ini, maka konstitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, presiden tidak lagi netral, sehingga bersikap menghalalkan segala cara. Pokoknya dia pengen aman, tidak ada proses hukum, maka yang didukung adalah siapa misalnya. Mestinya ini tidak dilakukan oleh seorang presiden yang harusnya netral gitu. Jadi Ganjar Pranowo itu hasil dari rembuk-rembuk atau gebrak-gebuk kelompok besar ini, atau ada terjadi ketidakpuasan di salah satu pihak dari kelompok besar ini, atau sudah melihat terpecah, atau sudah yakin dengan hasil pilihannya itu? Ya mungkin saja ya kalau kita bicara dari sisi politik, ada kedua kelompok besar yang berkepentingan yang tidak bisa disatukan, sehingga kelompok besar ini menganggap ini lebih bagus dukung Ganjar. Kelompok yang lain termasuk Jokowi misalnya lebih aman mendukung Prabowo misalnya seperti itu. Tapi kalau nanti tiba kepada kepentingan oligarki yang lebih besar, misal saja nih bersatu. Nah inilah yang mestinya rakyat lawan ini gitu. Karena apa? Karena tadi dua hal penting, dua hal besar, masalah hukum, masalah rente ini yang justru menjadi motif dari kelompok-kelompok ini dibanding untuk bagaimana rakyat itu menjadi lebih sejahtera, hukum ditegakkan, ada prospek perbaikan misalnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan ya. Yang kita melihat sejauh ini itu lebih potensial untuk dijalankan oleh Anies. Sementara yang kubu lain ini kepentingannya mengamankan diri dan terus berburu rente. Ya sehingga segala cara dihalalkan. Ini gamblangnya seperti itu supaya rakyat paham. Nah, kita berharap rakyat itu memihak yang mana. Nah, ini kita suarakan ini. Kita suarakan supaya rakyat paham apa yang terjadi dan mari kita sama-sama lawan. Ya, nanti akan mengkerucut ke situ. Saya ke Pak Antoni dulu nih Pak Antoni. Dari pertanyaan saya kepada Pak Marwan, dan juga kita lihat misalnya di acara Musra kemarin, nampaknya memang seolah-olah tidak memperdulikan adanya capres lain yaitu Anies, seolah tidak ikut masuk dalam kompetisi ini gitu loh. Nah ini kan para pendukung Anies yang nampak, artinya capres-capres ini yang nampak ada pendukungnya selama ini kan baru di pihak Pak Anies, artinya masyarakat secara luas. Dia kan merasa kecewa dan tertawa, loh kok bisa ini, kita ini selama ini ngusung Pak Anies kok tidak disebutkan. Itu kesengajaan atau memang ada mereka melihat hal yang lain, Mbak Ani?
Kalau saya melihatnya gini, bahwa ini adalah kekhawatiran tentu saja Presiden Pak Jokowi itu secara pribadi, kalau saya lihat bahwa musyawarah rakyat itu kita lihat bahwa ini adalah mencerminkan kekhawatiran itu. Ya, padahal pada saat itu kita tahu bahwa Ganjar sudah didukung oleh PDI ya, dan ada Prabowo dan ada Anies. Tetapi di sini adalah kalau kita harus baca ini adalah preferensi. Kenapa ada musyawarah rakyat? Bahwa di sini juga menunjukkan sebetulnya Jokowi ini sudah melemah. Melemah dalam arti dia memerlukan, karena dia tidak mempunyai partai, dia memerlukan yang namanya relawan. Relawan seolah-olah bahwa Pak Jokowi ini masih sangat besar, tapi pada saat itu juga ternyata yang datang hanya sedikit, ya sedikit itu puluhan ribu tapi tidak seperti yang 100.000 atau berapa yang kita ini. Nah di sini adalah menunjukkan, kalau saya lihat kekhawatirannya itu bahwa menunjukkan bahwa ini saya masih powerful nih. Nah tapi kalau kita lihat ini masih ada setahun setengah lagi ya, kalau kita lihat 20 Oktober bahwa jabatan presiden itu akan berakhir. Ini sudah semakin melemah dan memang semuanya begitu. Kalau sudah presiden yang sudah mau berakhir, ya sudah tidak akan ada lagi kekuatan-kekuatan yang mau mengikut ke situ gitu. Nah, kalau kita lihat partai politik yang lain juga mungkin banyak akan menjauh juga gitu. Menjauh, jangan sampai kalau kebijakan-kebijakan yang sekarang itu tidak baik, jangan sampai mereka juga yang disalahkan. Maka mereka akan melakukan koreksi-koreksi untuk kepentingan partainya sendiri gitu kan. Nah, mengenai siapapun ini, kalau rakyat dan terutama beberapa tokoh-tokoh nasional, yang kita harapkan adalah bahwa presiden ini kita harus dorong, siapapun yang akan jadi harus berani memberikan komitmen. Itu yang kita yang kita harus dorong, dan mereka harus memberikan komitmen itu. Tadi komitmen misalkan memberantas korupsi, komitmen untuk lebih memperhatikan nasib rakyat kecil, ya. Nah, komitmen untuk menegakkan hukum. Nah, ini yang kita harus indikan siapa. Nah, kalau ada nanti calon presiden yang tidak berani, ya berarti kita tahu bahwa kebijakan yang kedepannya itu tidak akan berpihak kepada rakyat. Nah, ini yang kita edukasi kepada rakyat, bahwa yang rakyat harus minta jangan lagi janji-janji kosong. Harus benar-benar mengena gitu kan. Harus benar-benar, jangan bilang bahwa oh ya beli kucing dalam karung lah ya, kucingnya nggak kelihatan gitu kan, bentuknya apa gitu. Oke, baik, sekarang berarti masuk pada fase komit kepada masyarakat ya. Artinya apa yang dilakukan para koalisi besar itu tadi tentu secara gentleman itu sudah melakukan kecederaan nggak terhadap masyarakat, tidak membicarakan hal-hal komitmen, tetapi membicarakan koalisi yang kemudian boleh dikatakan menggunakan waktu, biaya dan sebagainya untuk proses pencapresan itu. Belum juga, sebabnya apa? Begini, bahwa kita lihat ini kan belum ada masa kampanye dan belum ada pendaftaran apakah ditolak apa tidak ditolak oleh nantinya ya di KPU gitu. Nah, saya rasa ini fase-fase ini masih belum dilalui. Tetapi setidak-tidaknya bahwa mereka yang sudah didukung sebagai calon presiden harus berani menyuarakan itu dari sekarang, meskipun bukan dalam bentuk kampanye, tetapi dalam bentuk komitmen pribadi sebagai calon presiden untuk rakyat Indonesia. Dan itu harapan Pak Jokowi kan supaya bisa dilindungi. Tetapi saya juga tidak yakin kalau Ganjar benar-benar juga naik, lalu
jadi calon presiden, kalau Prabowo juga menjadi menjadi presiden, memenangi kontestasi ini, apa benar berani melindungi itu? Nah, itu juga saya, karena apa? Karena kalau setelah menjadi presiden, maka tergantung dari hati nurani dia gitu. Kalau dia bilang bahwa ini bersalah dan desakan masyarakat itu tidak senekat yang misalkan Pak Jokowi gitu ya. Nah, mungkin mereka masih bisa ini. Jadi harapan Jokowi ini juga ya bisa juga menjadi harapan kosong, tetapi yang kita harus minta kepada calon presiden ini adalah komitmen secara pernyataan gitu. Jangan hanya oke lah dia bisa menyatakan dan sebagainya, tetapi kalau dia sudah benar-benar menyatakan bahwa dia akan memberantas, akan menegakkan hukum dan sebagainya siapapun yang bersalah, nah itu setidak-tidaknya ada garansi dari pernyataan itu. Baik, saya masuk ke situ sekarang. Artinya saya dikonfirmasi dari Pak Refli, kemarin dia melakukan sebuah event atau acara gitu, yaitu dialog antara Capres Anies dengan Topan, yang namanya tokoh perubahan lah, tokoh penggerak perubahan. Nah, nampaknya Capres Anies ini sudah berani dia memberikan ruang kepada para tokoh ini untuk memberikan masukan atau kritik, atau misalnya kalau menolak apa gitu. Itu sudah kemarin sudah dijaring, dan saya dikonfirmasi bahwa Pak Antoni yang diundang, Pak Marwan juga diundang, tidak hadir. Mungkin bisa menyampaikan di sini apa kritik atau masukan supaya untuk diusung, karena ini kan termasuk menguatkan kalau menerima masukan, kemudian dia merespon, kemudian menjanjikan, itu kan berarti tambah kuat di dalam akar rumput itu. Gimana Pak? Iya, yang kita harapkan adalah bahwa Indonesia ke depannya harus menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu lebih berkeadilan. Berkeadilan secara ekonomi dan berkeadilan secara hukum. Nah, ini yang harus dikan. Itu bagus sekali kalau memang mau menerima masukan itu, tapi masukan ini adalah jangan juga sampai bahwa ini hanya sebatas masukan saja gitu ya. Dan kalau memang ini dirasakan bahwa masukan ini sangat baik dan memang adalah bukan hanya baik tapi dibutuhkan ya, dibutuhkan memang untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, yaitu sebaiknya bisa dijalankan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat apa sekarang masukan-masukan itu, ya kita lihat saja bahwa masalah bangsa ini adalah masalah kemiskinan. Ya, pertama, kemiskinan itu ada 168,8 juta orang, rakyat miskin 60,7% kalau nggak salah, 60,5%, 168,8 juta orang yang mempunyai pendapatan per orangnya di bawah 1,1 juta rupiah per bulan. Ya. Nah, ini sangat rendah. Dan dengan pendapatan 535 saja ribu per orang per bulan, itu sudah berapa? 26,36 juta orang. Jadi artinya hampir 6 kali lipat. Kalau pendapatan garis kemiskinannya dinaikkan 2 kali lipat, maka kemiskinannya naik 6 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Jadi maksudnya gitu. Anies harus berani memprediksi bagaimana proses peningkatan pendapatan per kapita itu ya. Iya. Ada upaya itu harus dipaparkan itu. Harus ya dipaparkan dalam arti memperbaiki bahwa kemiskinan ini harus bisa diperbaiki, jumlah rakyat miskinnya harus bisa dikurangi gitu. Kan terbukti sekarang dari 2014 sampai 2022 8 tahun pemerintahan Jokowi ini kan kemiskinan ini tidak beranjak tidak membaik signifikan. Kalau dari 2019 ke 2022 memburuk. Dan jangan lupa angka stunting
kekurangan gizi itu sangat luar biasa besarnya, dan menurut dokter kemarin itu sekitar 30% ya. Tetapi secara statistik itu mungkin tahun 2021. Secara statistik tahun 2022 itu ada 21,6%. Ini Indonesia ini adalah negara yang begitu kaya, begitu besar, dan dibangga-banggakan bahwa kita kekayaan alam sangat banyak, tetapi ada angka stunting sebegitu besar. Itu tidak masuk akal gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Ya, jadi, dan yang terakhir adalah korupsi. Nah, indeks korupsi ini sangat jatuh sekali gitu. Artinya korupsi di mana-mana merajalela lah. Ya, bayangkan saja kemarin yang tertangkap yang di Kominfo, ya, itu dari nilai proyek 10 triliun, 8 triliun itu kerugian negara gitu. Dan ada kawan secara guyonan bercanda itu, dia mengatakan ini bisa masuk rekor muri nih katanya. Dan sekarang bagaimana dengan korupsi untuk yang impor garam, ya? Nah, ini sudah 3 orang tersangka, tapi ya tidak naik sampai siapa petingginya. Dan sekarang ini lagi disidik juga impor emas yang melibatkan perusahaan negara lagi, yaitu Antam. Nah, ini katanya juga lagi disidik. Nah, tetapi penyidikan dari korupsi ini adalah tidak berdasarkan benar-benar hukum. Tapi yang dikhawatirkan adalah berdasarkan tebang pilih, termasuk Johnny Plate juga dianggap sebagai tebang pilih juga gitu. Baik, nanti saya masuk ke masalah Johnny Plate terakhir. Saya kepada Pak Marwan dulu nih, Pak Marwan. Apakah kalau acara topan itu, tokoh penggerak perubahan yang kemudian diminta untuk bicara, kalau itu dijadikan komitmen, karena berdialog sama Pak Anies, dan Pak Anies menjawab satu persatu dari tokoh-tokoh yang datang itu gitu. Apakah itu cukup efektif untuk menjadi komitmen, dan apa yang harus dilakukan mestinya supaya masyarakat itu biar ada keyakinan bagi yang belum bergerak menjadi menjadi koalisi atau relawan. Para tokoh ini kan memang harus ada lebih dalam lagi. Apakah cara itu efektif atau apa? Kemudian yang menurut Pak Marwan juga yang harus memegang komitmennya untuk menyatakan. Ya, sebagai salah satu cara untuk menyusun program ke depan untuk dijalankan kalau nanti Pak Anies terpilih, itu memang pantas untuk ditindaklanjuti. Tapi masukan itu bukan cuma dari tokoh, ada lembaga kajian, ada kampus-kampus, dan semuanya ini sebetulnya sepanjang bahwa yang dirujuk adalah orang-orang yang punya integritas, tidak punya kepentingan sempit, lalu bersuara untuk kepentingan rakyat, maka mestinya Pak Anies itu harus mengambil semua itu untuk nanti dikaji lebih lanjut, disusunlah dalam strategi dan program pemenangan dan untuk nanti dilaksanakan ke depan. Nah, tapi yang juga sangat penting adalah Pak Anies itu harus independen, bebas dari kepentingan oligarki dalam melaksanakan strategi dan program itu. Tidak seperti sekarang. Ya, Pak Jokowi memang presiden, tapi kalau kita lihat misalnya dalam pembentukan beberapa undang-undang, itu peran dari oligarki pengusaha itu cukup dominan. Ya, misalnya Ciptaker, Minerba bisa selesai dalam waktu 3,5 bulan atau 4 bulan. Ternyata kalau kita lihat siapa orang-orang yang diangkat pemerintah untuk menyusun, itu banyak sekali konglomerat. Sama juga dengan Ciptaker. Lalu juga undang-undang IKN,
itu ada Sinarmas sangat dominan berperan. DPR pun bersedia untuk datang ke kantor Sinarmas untuk rapat dalam tahap penyusunan undang-undang itu. Gitu. Jadi ke depan seperti apa? Ya kita berharap Pak Anies tuh oke, mungkin masukan dari konglomerat, dari pengusaha, tapi penentunya itu tetap Pak Anies, dan Pak Anies harus dominan. Jadi bicara tadi kembali ke masukan dari mana saja, termasuk dari tokoh yang punya integritas, saya bilang tadi, punya komitmen untuk kepentingan rakyat, itu memang sangat pantas untuk didengar. Ya, tapi juga ada yang lain, ya, yang sudah biasa melakukan kajian, ada LSM, ada kampus-kampus. Ini semua bisa menjadi sumber masukan bagi Pak Anies untuk menyusun strategi dan programnya. Tapi di sisi lain Pak Anies justru harus dominan menentukan. Jangan seperti sekarang ini yang dominan itu adalah oligarki. Kebijakan itu lebih banyak dituangkan dalam bentuk misalnya undang-undang, peraturan pemerintah. Itu justru muatannya itu lebih banyak bukan dari pemerintah sendiri gitu, tapi dari oligarki. Itulah yang kita rasakan. Sehingga kalau kita mengalami misalnya kita bilang kita bangun bandara di mana, ya kan? Ternyata tadi saya baca itu ada 5 bandara yang dibangun itu yang sebetulnya tidak berfungsi dan jauh dari tujuan untuk bagaimana ini membangun Indonesia dan pemerataan misalnya. Ternyata membangun itu kan sekedar untuk citra, tapi di sisi lain waktu membangun itu justru yang dikejar adalah rentenya dapat berapa dari yang berkuasa. Maka tidak heran kalau nanti biaya itu di-markup. Biaya di-markup dalam rangka untuk cari rente. Tapi nanti disebar ke rakyat bahwa citranya bagus, mereka bangun ini, bangun itu. Padahal sebetulnya sambil menyelam minum air. Ya, membangun sebar ke rakyat, tapi di sisi lain keruk gitu. APBN, uang rakyat. Dan itu banyak terjadi. Nah, Pak Anies jangan melanjutkan ini. Jadi komitmen atau ceramah-ceramah Pak Anies misalnya secara umum dia mengatakan bahwa kalau dia ngambil keputusan itu pertama harus mendahulukan keadilan, kepentingan orang banyak, kemudian common sense, kemudian harus ada peraturan dan sebagainya, dan bahkan termasuk ngeritik misalnya kemarin yang baru anyar ini masalah subsidi terhadap mobil listrik dan sebagainya. Komitmen seperti itu kurang ya, harus memang ditegaskan. Iya, itu sudah bagus. Saya kira kalau bicara mobil listrik kita juga sudah mengadakan webinar ya untuk itu kan, ada 2 hal penting di situ kan, mensubsidi orang yang memang mampu, kemudian juga menganggarkan misalnya untuk pengadaan bagi eselon 1, eselon 2, ya, tidak memperhatikan misalnya roadmap yang kita harusnya bangun. Tapi lebih kepada bahwa di sini ada rente lagi, makanya urusannya rente nih, rente bagi penguasa. Nah, Pak Anies mengkritik itu, tapi juga saya harapkan dia punya roadmap ke depan. Itulah tadi pentingnya mendengar dari pakar, dari misalnya kalau bicara mobil listrik itu kan kita punya tidak kurang-kurang itu pakar dari ITB, dari UI, dari Undip, dari ITS dan sebagainya. Itu mestinya diakomodasi, ditampung oleh Pak Anies, disusunlah secara konsisten, terbuka, ya, tapi jauhkan dari kepentingan sempit oligarki. Harus dibuka gitu. Jadi memang ya, harus disusun dalam ya mungkin tidak detail tetapi itu menjadi komitmen supaya makin mantap. Betul. Dan gitu ya jangan lupa tadi motifnya apa kan gitu, untuk rakyat, untuk negara. Kalau yang sekarang ini bukan, kalau saya menilai ini untuk rente dan untuk tetap berkuasa. Ya, belum pernah sebelum-sebelumnya ini bagaimana misalnya konglomerat itu bisa jadi duta besar. Jauhan dari Jokowi ini, konglomerat bisa jadi anggota kehormatan BRIMOB misalnya. Ya kan, ini kan sangat aneh nih. Makanya kalau nanti ada tentara Cina masuk ke Indonesia untuk dalam waktu tertentu kita dikuasai Cina, itu jangan salahkan juga rakyat gitu. Tapi ya memang pemimpinnya memilih orang-orang yang memang tidak amanah, yang punya interest sempit gitu. Berat ya. Jadi memang itu yang harus dilakukan karena ini sudah mengambil kelas capres itu ya. Jadi memang harus betul-betul clear lah apa yang jarak terhadap para
oligarki, jarak kepada partai-partai, bagaimana dia mempunyai kemandirian itu. Iya betul. Jangan lupa juga Pak Anies bilang dia bukan perlu membuat pernyataan. Dia bukan anti investor, bukan anti konglomerat. Sepanjang memang bisnisnya itu ya dibutuhkan negara, dibutuhkan rakyat, dan dilakukan dengan fair, dengan terbuka, dengan transparan, sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku. Yang selama ini, selama pemerintahan Jokowi terutama, saya tidak melihat itu. Gitu. Lebih banyak konglomerat lah yang menentukan kebijakan, menyetir. Jadi ini harus dirubah. Presiden yang harus menentukan di mana para konglomerat, para partai itu bermain sesuai dengan arahan-arahan dari presiden yang bertanggung jawab untuk langkah-langkah negeri ini. Ya, salah satu contoh misalnya import vaksin, sumbernya mungkin ada dari Amerika, ada dari Eropa, ya kan? Kenapa bukan menunjuk BUMN? Tapi yang ditunjuk adalah konglomerat. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan, ini kan berarti ada rente dari konglomerat yang mungkin saja mengalir kepada penguasa. Apa ya kan? Sampai ke sana yang dimaksud Pak Anies selalu menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mungkin itu yang mau di... Ya artinya gini, kalau kita bicara bisnis, lalu ini untuk kepentingan orang banyak, maka pasal 33 itu kan sudah mengamanatkan bahwa kepentingan orang banyak ini yang mengelola itu harusnya BUMN, supaya manfaatnya itu dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau oleh swasta, manfaatnya itu ya swasta, beberapa gelintir swasta saja yang menikmati, dan yang memberi otoritas atau kesempatan bagi swasta itu penguasanya. Iya. Baik Pak Marwan, ini sebelum kita masuk kepada fase yang ketiga tadi masalah pelatih, tapi mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan dari Pak Antoni ini dulu, tapi kemudian langsung meningkat. Ini kan sekarang ributnya penangkapan pelatih ini kan bisa jadi simpang siur ya, artinya apakah itu memang betul-betul bagian dari langkah untuk menjegal sampai ke situ ya Capres Anies, karena pelatih ini kan dari Nasdem gitu, atau sendiri-sendiri persoalan itu, persoalan masalah pelatih ini mestinya menanggapinya seperti apa? Ya, pertama adalah bahwa ini adalah bukan sesuatu yang direkayasa. Dalam arti apakah memang faktor korupsinya itu ada apa tidak gitu kan? Ya kalau memang ada ya berarti memang siapapun yang melakukan korupsi harus bertanggung jawab gitu. Nah, tetapi yang kedua adalah jangan sampai pertanggungjawaban ini yang tadi tebang pilih. Kalau tebang pilih artinya mereka memilih siapa yang mereka mau tersangkakan dan siapa yang mereka mau lindungi. Dan ini akan menjadi menyandera mereka yang bermasalah hukum untuk untuk memihak kepada mereka sendiri gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi tebang pilih begitu, tersandera hukum, kasus-kasus hukum yang akhirnya akan menuju ke kekuasaan tirani. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Jadi perlakuan hukum yang tebang pilih itu akan menjurus kepada otoriter. Nah, otoriter itu dia melindungi yang bersalah meskipun dia bersalah gitu. Dia akan melindungi meskipun bersalah. Misalkan impor garam. Sekarang udah disidik ada 3 dari Kementerian Perindustrian itu sudah tersangka. Sekarang apakah 3 orang ini yang akan dikorbankan? Nah, siapa pengusahanya yang impor garam gitu kan? Siapa yang memberikan izin itu kan? Nah, katanya sampai siapapun itu nanti petingginya akan diusut. Nah, kita lihat. Nah, kalau seandainya ini ada pergantian presiden, apakah presiden yang akan datang itu akan berani mengusut tuntas atau tidak? Gitu. Nah, tentu saja kalau sekarang dikatakan oke, saya akan usut tuntas, nah itu akan dijegal habis-habisan kan gitu kan. Jadi melihatnya penangkapan atau penjaringan ini itu betul-betul karena mau penegakan hukum atau dua-duanya sekaligus menangkar lawan politik?
sebetulnya kalau kita lihat kasus yang dihadapi oleh Plate ini sebetulnya sudah disidik sebelum Nasdem itu sudah diselidiki ya, sebelum dipelajari, diselidiki sebelum Nasdem mendukung atau mendeklarasikan menentukan calon presiden Anies Baswedan. Kalau nggak salah surat perintah penyelidikan itu 18 Juli 2022. Jadi sebelum Nasdem Anies dideklarasikan sebagai itu. Jadi artinya bahwa ini memang ada tanda-tanda ini kasus hukum gitu. Nah, jangan sampai juga sekarang kita semua menyalahkan, oh kalau ini berarti ada penjagalan juga untuk Anies nih. Nah, ini penegakan hukum kok, ya. Kalau ada penegakan hukum, jangan juga pendukung-pendukung Anies merasa bahwa ini seharusnya Plate tidak boleh diproses gitu, ya, untuk membela itu. Nah, kalau sampai ada pemikiran seperti itu, ya tidak beda dengan pemikiran yang relawan-relawan sekarang gitu. Nah, jangan sampai Indonesia terjebak seperti itu gitu. Ya kalau memang salah ya bersalah gitu. Dan juga Anies juga harus seharusnya adalah kalau saya lihat memberikan suatu pernyataan, ya kita serahkan kepada hukum lah. Nah, harusnya begitu gitu kan. Dan tidak ada kaitannya antara penangkapan Plate terhadap pencapresan Anies, biasanya begitu ya? Ya harusnya begitu, harusnya tidak ada urusan gitu. Orang ini sebelum kok udah diselidiki gitu kan. Nah, tetapi tentu saja apa yang dikatakan Ketua Umum Nasdem itu juga sangat relevan. Dalam arti meskipun pada saat ini adalah dia menuntut karena pihak yang dirugikan. Sewaktu yang dulu dia waktu berkuasa tidak menuntut seperti itu gitu, yaitu semuanya diusut dong gitu. Nah, kenapa baru sekarang bersuara gitu kan? Banyak sekali kasus itu. Tetapi nggak apa-apa, mendingan terlambat sedikit lah daripada tidak gitu kan. Nah, ini memang harus disuarakan, dan Nasdem mempunyai kekuatan politik tidak hanya sekarang mungkin di pemerintahan sudah tidak, tetapi kan ada di parlemen. Nah, itu harus minta dan harus kalau bisa mengusung mengenai ya bersama-sama dengan Demokrat, PKS untuk beberapa kasus ya hak angket dong. Ya misalkan kereta cepat, ya PCR tadi itu harus diitukan gitu, sehingga benar-benar di sini Nasdem ini benar-benar sekarang membela untuk pembersihan dari korupsi ini gitu. Ya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Mereka merasa ini tebang pilih, ya dia harus mengusulkan agenda-agenda yang harus dibuka juga tadi seperti kereta cepat dan sebagainya. Iya. Gitu ya. Ya, jadi harus ke situ gitu dan harus bermain di dalam parlemen gitu. Contohnya misalkan juga pelanggaran-pelanggaran dari undang-undang yang melanggar konstitusi juga. Nah, saya melihat banyak sekali itu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi gitu. Dan kalau itu memang terbukti bertentangan dan mereka di DPR berani bicara seperti itu, lalu melihat bahwa ini ada pelanggaran konstitusi, ya tinggal proses di MK. Kan gitu kan. Mereka ada suatu mekanisme begitu. Nah, sekarang harus dibuktikan secara internal apakah ada pelanggaran undang-undang terhadap konstitusi. Apakah Perpu Cipta Kerja itu melanggar konstitusi apa tidak? Apakah sekarang undang-undang omnibus kesehatan ini melanggar konstitusi apa tidak gitu. Nah, ini banyak sekali. Yang sudah jelas adalah bahwa APBN pada tahun 2022 itu tidak ada undang-undang APBN. Yang ada adalah APBN itu diatur dengan Perpres nomor 54 dan Perpres nomor 72 untuk perubahannya. Ini jelas melanggar konstitusi gitu. Karena konstitusi pasal 23 ya, itu menyatakan bahwa APBN harus dinyatakan dibentuk melalui undang-undang gitu kan. Nah, itu. Kalau tidak berarti melanggar konstitusi. Baik, nah, inilah pintu-pintu Nasdem harus jadi harus memperjuangkan ini gitu. Ya. Baik, jadi kembali kepada rasa ada penjagalan, walaupun itu mungkin ada maksud dari si pembuat penangkapan Plate itu, Nasdem tidak perlu merasa lemah tentang partainya
untuk tetap mendukung pencalonan Anies bersama dua partai yang lain ya maksudnya. Iya, jadi kalau memang ini adalah salah, kalau memang ini adalah suatu korupsi, ya di situ Nasdem bisa meniru sikap dari misalkan Prabowo dan Megawati ketika menterinya juga tertangkap gitu kan. Ya itu bahkan Prabowo pada saat itu sangat marah sekali bahwa ada satu menterinya tertangkap tangan oleh KPK gitu. Nah ini harus seperti itu, jangan sampai ya ada partai karena kadernya sendiri ini melakukan korupsi lalu membela mati-matian itu tidak baik gitu. Jadi baik, bagian terakhir proses pencapresan Anies dari 3 partai ini menurut Pak Antoni tetap melaju, nggak usah kelihatan ada sesuatu tentang penangkapan pelatih ini misalnya, tetap. Ya harusnya kan kasus korupsi ini dengan satu pencalonan presiden ini kan ada 2 hal yang terpisah kan gitu kan. Dan jangan sampai ya tersandera seperti itu gitu. Kalau itu berarti partai politiknya tidak mandiri lagi gitu ya. Kalau sampai khawatir ini ada khawatir lalu kemudian menarik pencapresannya ini berarti ada di sini tidak mandiri di dalam satu sistem politik di Indonesia gitu. Dan padahal partai ini sangat diharapkan bisa menjadi pintu gerbang untuk memperbaiki bangsa ini gitu. Kalau sampai dia ketakutan ya berarti kita sudah tahu bahwa kehidupan politik di Indonesia ini akan mati. Iya. Demokrasi mati. Ya, demokrasi mati. Baik Pak Matan. Ini melanjutkan tadi yang masalah pelatih begitu berat, atau ini analisa masyarakat saja, nampaknya presiden atau kelompok ini betul-betul sudah tidak ingin mempertimbangkan bahwa Anies itu masuk dalam pencapresan. Kita banyak mendengar dari orang ngomong asal pokoknya yakin bahwa Anies itu tidak bisa meneruskan proses pencapresan ini. Gimana? Bukan feeling ini, tapi kan estimasi dari Pak Malan atas perusahaan ini. Ya, jadi saya kira kalau sampai itu terjadi, rakyat juga melawan ke sewenang-wenang dari masa ini. Karena apa? Karena kalau sampai gara-gara partai lalu Nasdemnya sendiri mundur, ya kan? Itu kan artinya tidak qualified memenuhi kewajiban 20% suara. Artinya kan gagal. Padahal rakyat sudah ingin perubahan itu terjadi lewat Anies. Nah, kalau sampai gagal, ya mari kita lawan sama-sama. Soal korupsi mestinya bagi Nasdem itu bukan menjadi alasan untuk menarik dukungan, tapi potensi untuk dukungan itu ditarik sangat besar. Makanya kita ingatkan ke Pak Surya Paloh, tadi Pak Antoni juga sudah sebutkan, korupsi kan semua ini musuh manusia, musuh rakyat, musuh seluruh partai mestinya. Jangan sampai justru mengeluh. Dan memang pantas pecat aja meskipun sekjen gitu. Pecat, tunjukkan bahwa ini adalah partai yang katanya mau melakukan restorasi Indonesia. Betul, di kampanye seperti ini. Ya kan? Jadi buktikan. Nah, ini bagian yang harus dibuktikan. Dibuktikan. Nah, tapi jangan sebaliknya. Iya. Nah, kalau sampai itu terjadi dan ada memang suara-suara yang bertebaran di teralangan sosmed lah ya, bahwa Nasdem itu akhirnya akan menarik dukungan. Meskipun mungkin kita tidak boleh itu bisa saja tidak benar, tapi kita bersuara ini supaya jangan sampai itu terjadi gitu. Sebaliknya kalau sampai itu terjadi, saya mengundang kita semua rakyat yang ingin perubahan ini untuk melakukan perlawanan. Caranya bagaimana mungkin nanti akan datang sendiri. Baru mau saya tanya. Ya. Artinya dengan podcast ini kan kita juga sudah bicara warning bagi rakyat gitu ya.
warningnya itu untuk ke Nasdem, buktikan Anda memang jantan, Anda anti korupsi, lah jangan cengeng. Ada kadernya dijadikan tersangka, alat bukti mungkin sudah cukup, ya pecat saja. Ya, nah sebaliknya kalau dia mundur sehingga Anies tidak jadi dicalonkan, maka rakyat kita minta untuk melawan. Nah, tapi juga ada hal penting yang perlu kita ingatkan. Tadi saya ingin menambah komentar Pak Antoni ya, bahwa kalau bicara pencapresan, kita bicara suara partai. Jadi tidak ada mestinya suara Jokowi gitu. Jokowi tidak punya persentase suara untuk menentukan. Apalagi sekarang sudah selesai lah dia. Iya, jadi tolong tahu diri gitu. Tolong tahu diri, dan sebaliknya partai-partai ini juga harus mandiri. Ya kan? Harus mandiri. Kalau ada pimpinan partai yang tersandra, pecat saja gitu. Jangan justru ini disandra, partainya tidak bisa independen, lalu dimanfaatkan oleh rezim, entah itu Jokowi atau partai berkuasa, entah PDIP mungkin, saya nggak tahu siapa, tapi ini dimanfaatkan untuk menyandra supaya misalnya agenda Jokowi mendukung satu calon itu bisa terlaksana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Partai itu harus independen. Misalnya partai P3 lah atau PAN, sebetulnya kan masa di bawah itu lebih mendukung Anies. Tapi gara-gara elit partai yang tersandra dimanfaatkan oleh Jokowi dan juga partai penguasa, sehingga tunduk untuk mendukung calon yang didukung oleh oligarki. Nah, ini harus kita lawan ini gitu. Partainya harus kita ingatkan. Saya kira kalau ada rencana misalnya munaslup atau apalah namanya untuk ganti pimpinan partai yang tersandra itu, saya kira itu rakyat juga mestinya harus mendorong ke sana. Sebaliknya juga kita ingatkan, Jokowi itu harus tahu diri gitu. Anda tidak punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa si ini calon saya, si ini tidak ada. Itu jangan juga, sebaliknya partai itu juga jangan mau mendengar itu. Nah, jadi kita tahu bahwa Megawati sudah memanggil petugas partainya untuk memutuskan adalah akhirnya Ganjar Pranowo dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Presiden ini kan masih kasak kusuk terus untuk mencari alternatif lain. Ini maksudnya main dua kaki atau mau membatalkan? Ya bisa saja, tapi bisa saja seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke awal tadi kan. Apa motifnya? Ada motif mungkin proses hukum yang ditakuti akan terjadi. Kalau presiden berganti, kemudian ada rente yang sudah tidak bisa dinikmati lagi, ada korupsi yang bisa terungkap misalnya, lalu yang berikutnya tidak bisa lagi melanjutkan agenda-agenda yang sudah disusun dari sekarang. Nah, ini kan bisa terbaca dari misalnya niat supaya ada perpanjangan masa presiden 2 tahun, 3 tahun, atau 3 periode dan sebagainya. Itu kan sudah terbaca bahwa di balik ini kan sebetulnya salah satunya itu melanjutkan dominasi oligarki untuk berburu rente dan menjaga dominasi kekuasaan. Baik, terakhir nih untuk Pak Marwan dan Pak Antoni. Apa saran dari Bapak berdua yang sudah dinobatkan sebagai salah satu tokoh penggerak perubahan ini terhadap perlawanan tadi yang disampaikan kepada akrobat-akrobat dari para penguasa ini, supaya menghentikan dengan cara-cara yang seperti itu? Apa yang mesti dilakukan secara koridor konstitusi? Saya nggak tahu apakah people power termasuk konstitusi atau tidak. Misalnya kalau sampai rakyat merasa dilakukan kecurangan sampai begitu paling besar dukungannya, tetapi seolah tidak bisa akan dihadirkan dalam salah satu capres. Apa sarannya, Pak? Ya, memang kita berharap itu aspirasi itu disampaikan lewat jalur hukum yang berlaku, dan jangan lupa bahwa kalau kita melakukan demonstrasi itu juga dijamin oleh konstitusi. Karena itu ya mari pahami masalah, lalu mari kita bergerak bersama-sama untuk mengingatkan partai-partai ini bahwa jangan sampai rakyat itu hanya dipakai waktu pencoblosan, habis itu aspirasinya tidak dipertimbangkan atau malah yang dilakukan malah sebaliknya dari aspirasi rakyat. Yang dijalankan adalah aspirasi para konglomerat, dan itulah yang selama ini sudah terjadi. Kita mau rakyat bangkit, pahami masalahnya, lalu mari kita suarakan. Nah, bahwa sedikit tadi saya lupa, kalau bicara korupsi, sebetulnya yang sangat nyata itu Ganjar Pranowo itu ada
alat bukti yang menunjukkan terima uang sekitar $500.000 misalnya. Saksinya jelas. Saksinya jelas. Nah, kalau mau fair, kalau semua partai ini anti korupsi termasuk PDIP, proses juga itu gitu. Ya kan juga namanya Joko Widodo waktu 2014 kampanye akan memberantas korupsi. Ya, ini buktikan gitu. Jangan justru mendukung pribadi yang terindikasi atau sebetulnya pantas untuk menjadi tersangka korupsi. Jangan sebaliknya gitu. Jadi jangan hipokrit lah intinya. Iya. Baik. Saya kira gitu. Mungkin Pak Antoni terakhir dengan pertanyaan yang sama. Iya. Emang kekuasaan ini adalah satu kenikmatan. Jangan sampai bahwa merebut kekuasaan ini sebetulnya hanya untuk menikmati kekuasaan tanpa memikirkan sebetulnya kekuasaan itu untuk apa. Nah, kalau kita lihat pemilihan kontestasi presiden ini adalah demi bangsa yang lebih maju, demi rakyat yang lebih baik. Nah, jangan sampai ini hanya sebagai saya menginginkan kekuasaan, lalu seperti yang tadi Pak Marwan katakan, yaitu menikmati rente-rente ekonomi itu. Nah, kebanyakan kalau kita lihat banyak bukan hanya di Indonesia, tetapi di Indonesia lebih parah bahwa kekuasaan itu untuk merebut kekuasaan demi rente. Nah ini, jadi kalau seandainya kontestasi dari merebut kekuasaan, kontestasi dari pemilihan presiden ini tidak melalui jalur-jalur yang benar, dalam arti dengan melanggar hukum, nah itu rakyat harus berani menunjukkan bahwa ini adalah tidak benar, ya. Nah, tadi menunjukkannya bagaimana? Saya rasa ya harus benar-benar protes kepada, menggugat kepada mereka yang organisasi yang bertanggung jawab. Nah, kalau mereka tetap tidak mendengarkan, bagaimana? Ya, itu tergantung dari apakah rakyatnya mampu dan kuat untuk melakukan perlawanan gitu kan. Dan apakah negara ini akan juga semakin represif terhadap perlawanan itu gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan oleh para tokoh-tokoh yang memikirkan bangsa ini menjadi lebih baik, bahwa ini harus benar-benar dikawal agar pemilihan presiden ini menjadi fair. Dan saya kira ini masih bisa dilakukan dengan kontrol sosial yang sangat baik dan sangat militan lah ya untuk menegakkan peraturan, untuk menegakkan hukum ini. Mungkin Pak Antoni bisa menilai salah satu pendukung yang luas dari masyarakat ini, apakah mereka cukup sampai mendukung atau bisa juga bertindak menegakkan pengawasan keadilan sampai kemudian protes yang lebih jauh dari mereka? Spirit rakyat saya rasa sudah banyak untuk ke situ, bahwa memang mereka mau memperjuangkan bahwa ini benar-benar 2024 ini menjadi satu titik di mana ini kita menjadi menuju ke yang lebih baik gitu. Ya, tapi kita tidak tahu juga bagaimana kekuatan rakyat itu. Apakah rakyat itu apakah mentalnya itu seperti mental rakyat Sri Lanka gitu kan, atau hanya sebagai ya ini lalu kemudian tidak berani gitu, ayam sayur gitu. Nah itu perlu pembuktian juga gitu kan. Ya. Baik. Saya sedikit silakan, menambahkan. Jadi saya kira sebagai bangsa yang berdasarkan kepada Pancasila, artinya prinsip-prinsip agama itu menjadi pegangan utama di Pancasila, maka saya ingin mengingatkan para pemimpin bangsa ini untuk menjaga martabat bangsa kita. Apakah itu Megawati, Pak Jokowi, atau para pemimpin KIB ya, mulai dari yang ada di Golkar, di PAN,
PKB dan sebagainya. Mari jaga martabat bangsa ini. Lalu malulah kalau melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan oligarkis misalnya. Kemudian juga bandingkanlah kita dengan hanya di ASEAN dari berbagai indikator, apakah itu indikator kemiskinan, korupsi, indeks pembangunan manusia, lalu stunting tadi sudah kita sebut ya. Ini kan memalukan ini. Apakah mereka sudah kehilangan rasa malu? Tidak ada martabat bangsa ini kalau pemimpin ini masih ingin terus berkuasa lewat calon-calon yang memang sudah mereka siapkan bukan untuk tujuan kesejahteraan rakyat, tapi untuk rente dan melanggengkan kekuasaan. Maka kita kembali ingatkan, tolong jangan merendahkan martabat bangsa ini. Mari pegang teguh Pancasila, karena kita hidup di dunia internasional yang bisa dibaca orang. Kita tidak mau, rakyat ini tidak mau kita diremehkan di antara bangsa-bangsa. Kita bukan kuli di antara bangsa-bangsa. Ya, saya kira ini perlu kita ingatkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Marwan Batubara dan Bapak Antoni Budiawan. Saya kira sangat luar biasa masukan-masukan reaksi terhadap apa yang terjadi. Ya. Semoga ini menginspirasi bagi para relawan, para pengharap, rakyat pengharap perubahan, dan insya Allah kita yakin bahwa negeri kita masih bisa kita selamatkan, tapi memang butuh pengorbanan yang agak sedikit berani ya. Pak Antoni tadi menyatakan apakah kita ini memang sudah seberani kayak rakyat Sri Lanka. Saya tidak bisa menangkap secara sepenuhnya, tetapi kurang lebih kita memang harus membutuhkan kepedulian, ya. Tidak boleh mendiamkan terhadap suatu kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini tergantung ada di tangan kita, di tangan rakyat. Baik, insya Allah kita tetap akan menjaring para tokoh penggerak perubahan untuk mengusulkan terhadap perbaikan-perbaikan, karena ini ada kepentingan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Kita pulang ya. Pak itu ada kabar, Pak ES? Udah datang? Nggak tahu.